Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shabbat Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita angkat tangan kita untuk kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Esra Amanjaya Purba. Saya adalah jemaat lama di sini, 17 tahun yang lalu. Saya mengenal nama Bapak Yahweh di tempat ini. Nama yang membuat kita selamat nantinya. Saya mengucap syukur di mana pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk dapat berdiri di tempat ini oleh Bapak Gembala kita, Bapak Lukas, dan juga dari teman-teman kami tim dari Jakarta. Saya dulu dinas di Rindam. Saya orang yang paling berat untuk menerima Bapak Yahweh, Bapak Ibu sekalian. Tapi puji Tuhan, puji Bapak Yahweh, di tempat inilah alma mater saya. Saya bisa mengenal nama Bapak Yahweh. Beri kemuliaan buat Bapak Yahweh. Saya bersama istri saya di sini, Ibu Nopi. Mungkin yang jemaat lama masih kenal dulu melayani guru sekolah sabat atau sekolah minggu di sini dengan anak-anak. Dan saya puji Bapak Yahweh dikaruniai 4 orang anak. 1 laki-laki, adiknya perempuan, dan paling kecil kembar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Satu hal yang sangat sukacita. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya berdiri di sini jujur saja. Kalau secara daging saya nifas, karena tempat ini adalah tempat pengajaran. Ya. Tempat ini tempat pengajaran, dan saya juga melayani di gereja Keluarga yang Berdoa di Jakarta, yang digembala sidangkan oleh Bapak Gembala Insinyur Wirasmono. Saya salah satu evangelisnya, dan diizinkan Bapak Yahweh bisa bergabung melayani di sana. Sangat banyak materi-materi yang saya ambil dari sini, dari YouTube yang sudah ada, untuk menjadi bahan saya, untuk saya juga bisa berdiri di mimbar untuk menyampaikan kebenaran Bapak Yahweh di gereja yang tempat saya diizinkan untuk melayani. Jadi secara daging memang saya nervous, saya mau nyampaikan apa gitu ya, karena di sinilah pengajaran, tempat di sini banyak pengajaran. Ya mungkin saya akan sampaikan, namun bila ada mengulang ya inilah bagian yang sudah saya siapkan untuk kemuliaan Bapak Yahweh di hari Sabat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengambil tema pada pagi hari ini. Temanya adalah kenali musuhmu. Efesus 6 ayat 12. Bapak Ibu, saya seorang prajurit, pangkat saya sekarang Letnan Kolonel Infanteri. Saya mengambil tema kenali musuhmu karena satu doktrin dalam satu pertempuran, dalam suatu keberhasilan, yang kita lakukan harus kita mengenali musuh kita. Kenali musuhmu, kenali dirimu, maka engkau menang dalam pertempuran. Di dalam dunia rohani, hidup kita, mulai dari yang kecil, begitu lahir, sampai seterus, sampai nanti kita datang, dipanggil oleh Bapak Yahweh, setiap detik kita melakukan pertempuran di dalam kehidupan rohani kita. Untuk itu pagi hari ini kita akan mengenali musuh kita itu. Ya, bagaimana strategi musuh dalam kehidupan kita. Ya, umat-umat yang percaya akan banyak terseret. Karena musuh kita tugas pokoknya hanya satu, mencari jiwa-jiwa masuk dalam kelompoknya. Itu tugasnya. Target operasinya seperti itu. Ya, Bapak Ibu sadar tidak disadari kita harus masuk dalam pertempuran ini. Jadi tema ini yang perlu saya sampaikan sehingga kita lewat firman yang kita sharingkan pagi hari ini kita sama-sama dikuatkan, termasuk saya dan kita semua. Kita baca di dalam dasarnya Efesus 6 ayat 12 dikatakan, sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging,
melainkan melawan penguasa, melawan otoritas, melawan penghulu dunia kegelapan zaman ini, melawan roh-roh jahat di alam semesta. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari teks Efesus ini, kitab Efesus, di sini ada level tingkatan yang kita lihat. Ya, ada penguasa-penguasa, otoritas-otoritas, penghulu kegelapan zaman, dan roh jahat di alam semesta. Saya kalau melihat di dalam dunia kemiliteran, ini hampir sama. Ada tingkatannya, ada tingkatan tamtama, ada bintaranya, ada perwira menengah, ada perwira tingginya, seperti itu. Ya, ternyata di dalam dunia alam kegelapan juga memiliki tingkatan-tingkatan yang sudah dinubuatkan oleh kitab suci. Ada kata pertarungan, ya, berbicara pertarungan, ini berarti ada kita dan ada lawan. Maka kita harus kenali lawan itu. Kekuatan musuh besar, tapi kalau kita kenali musuh kekuatannya itu, kita pasti tahu titik lemahnya di mana. Seperti itu. Dalam konteks pertempuran seperti itu. Walaupun ada faktor cuaca dan medan yang harus kita hadapi. Ya, intinya harus kita kenali musuh kita itu. Kita lanjut Bapak Ibu. Kita mulain bagaimana jatuhnya malaikat yang disebut Halel atau Lucifer itu. Dikatakan di Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 berkata, betapa engkau telah jatuh dari Samayim, hai yang bersinar. Putra Fajar, engkau telah dihempaskan ke tanah, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Ayat 13, sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tahtaku di atas bintang-bintang Elohim. Aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. 14, aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan. Aku akan menyamai yang maha tinggi. 15, namun ke dalam maut engkau akan turun, ke dalam dasar lubang itu. Yesaya menubuatkan ini. Namun ada pertempuran yang terjadi setelah ini. Kita lihat di kitab Wahyu. Ya, ini di Wahyu, Bapak Ibu bisa kita lihat ayat 7, Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Dikatakan, dan terjadilah peperangan di Samayim. Di Samayim itu ada peperangan, Bapak Ibu sekalian. Ada pertempuran. Ya, mungkin kita katakan Samayim itu damai-damai saja. Ternyata kitab Wahyu mengatakan ada pertempuran di sana. Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu berperang juga para malaikatnya. Ayat 8, tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan, bahkan tidak ada lagi tempat mereka. Masih di tempat Samayim. 9, dan naga besar itu dilemparkan keluar, yaitu si ular tua yang disebut setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Dia telah dilemparkan ke bumi, dan para malaikatnya telah dilemparkan bersamanya. Bapak Ibu sekalian, saya membaca firman ini tidak main-main. Keinginan daripada Halel atau Lucifer ini melawan Bapa Yahweh. Ini suatu peristiwa yang sangat dramatis sekali dalam pertempuran. Yang mau melawan kepada Bapa Yahweh. Berarti apa Bapak Ibu? Ada kemungkinan dia mau berperang, ada kemungkinan dia menang. Berarti dia sudah disiapkan. Maka dia mau melawan. Jadi tidak main-main dengan oknum satu ini. Dia menyiapkan semua kekuatannya untuk mau duduk di tahta Elohim, menyamai Bapa Yahweh. Ya bukan hanya lintas-lintas begitu saja. Dia sudah siapkan seluruh kekuatannya untuk dia bisa mampu. Berarti ada kemungkinan dia ambisi untuk dapat menang. Tapi kemuliaan Bapa Yahweh itu luar biasa. Karena dialah pencipta dan dialah yang menguasai segala roh. Ya. Bapak Ibu sekalian, oknum setan sini, Lucifer ini, yang disebut Lucifer ini, ya dengan kemampuan dan kekuatan,
Dia berjuang untuk masuk ke sana. Pagi ini Bapak Ibu, kita akan dalami terus ya bagaimana strategi liciknya Lucifer ini yang disebut setan, Hillel. Ya, kita lihat bagaimana kelicikannya. Dia dalam kehidupan kita juga dia terus bekerja. Makanya saya sampaikan tadi, kita selagi masih hidup di dunia kita terus berperang melawan kuasa roh-roh ini. Setiap detik, menit, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan seterusnya. Sampai Yeshua mengambil kita. Wahyu 12 ayat 7 dikatakan, ini yang saya mendapatkan Wahyu 12 ayat 7 ini luar biasa. Ya. Dikatakan, dan naga itu menjadi marah kepada wanita itu. Dia pergi untuk melakukan peperangan dengan keturunannya yang tersisa, yaitu mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan memelihara kesaksian Yeshua HaMashiach. Jadi setelah Lucifer dibuang dengan malaikat-malaikatnya, dia datang ke dunia ini, dia ada di dunia ini, yang dia perangi 2 persyaratan ini. Lainnya tidak, lainnya sudah bolo, sudah konco katanya. Ya, siapa yang melakukan perintah-perintah Elohim, yang melakukan Torahnya Bapa Yahweh dan iman kepada Yeshua HaMashiach. Itu yang dilakukan dia, tugasnya. Di luar itu sudah bolonya, konco-konconya. Target dia ini, menjatuhkan ini, orang-orang ini. Siapa dia? Kita yang ada di tempat ini. Di antaranya kita. Karena kita sudah melakukan Torah Bapa Yahweh. Di antaranya datang ke Sabat yang kudus ini. Di antaranya. Kita pagi-pagi mempersiapkan, kita mau memuliakan Bapa Yahweh. Kita mau melakukan pertemuan-pertemuan kudus di Sabat yang kudus ini. Gereja ini tempatnya pengajaran. Bagaimana Torah itu terus dibukakan, diberikan pengajaran-pengajaran. Dan iman kita kepada Yeshua. Kita inilah menjadi target operasi dari si jahat ini. Kalau lainnya itu tadi, sudah bolo. Ya. Untuk itu, kita harus kenali terus bagaimana liciknya si kuasa, si jahat ini untuk menjatuhkan orang-orang yang mempunyai syarat 2 ini tadi. Ya, ini pagi ini kita diingatkan ini. Kita lihat Bapak Ibu, dikatakan Efesus 6 ayat 12, kenakanlah selengkapnya senjata Elohim agar kamu mampu berdiri teguh terhadap cara-cara licik. Kalau hanya Bapak Ibu hantu yang medeni, ya itu masih bagian kelompok yang tadi roh-roh jahat sekitarnya, kopral itu. Itu kelompok-kelompok yang kecil. Kalau kita masuk rumah ada hantu, mungkin medeni kita, itu hantu yang masih kelasnya kopral. Sebenarnya dia strateginya lemah. Orang kalau ada rumahnya ada hantu, setelah itu pasti yang di rumah berdoa dia. Wah, Bapak Yahweh. Justru orang yang di rumahnya itu makin setia. Bener enggak? Panggil Bapak Gembala, didoai, kumpul, malah jadi tempat persekutuan rumah itu. Berarti strategi setannya itu setan yang enggak punya strategi, mas setan, kelas-kelas kecil. Ya. Ada hantu ya justru rumah kita jadi tempat doa, jadi berdoa di situ, malah makin yang ada di situ makin memanggil Bapak Yahweh, hidupkan kaset-kaset pujian. Bener toh? Kalau nggak ada yang suara yang aneh-aneh, justru nonton bahkan main PlayStation. Ya, justru itu masih kelas-kelas yang belum apa-apa. Ya. Bagaimana kelicikan di tingkat yang sudah lebih tinggi? Ini juga dikatakan 2 Korintus 11 ayat 14, dan tidak heran karena setan sendiri pun menyamar sebagai malaikat terang. Kita lihat bagaimana kejatuhan Adam dan Hawa sebagai contoh kelicikannya di sini Bapak Ibu.
Ini sudah tingkat hilalnya itu. Dia melakukan kelicikan. Kita lihat Bapak Ibu, dikatakan, adapun ular itu cerdik, lebih dari segala binatang liar di padang yang telah Yahweh Elohim jadikan. Dia berkata kepada wanita itu, benarkah Elohim berfirman bahwa kamu tidak boleh makan dari semua pohon di taman ini? Bapak Ibu, kalau kita lihat statement daripada si setan ini, apa Bapak Ibu? Setan ini belum tahu ada pohon yang memang dilarang di situ. Ada pohon yang memang Bapak Yahweh tidak boleh engkau menyentuh, apalagi memakannya. Dia pakai kata-kata ini. Dia tidak tahu, maka dia pakai kata-kata ini. Tapi di dalam kemuliaan Bapak Yahweh, saya renungkan firman ini. Memang di Samayim tidak boleh bohong. Sehingga Hawa juga secara terbuka mengatakan. Dikatakan ayat 2, wanita itu berkata kepada ular itu, kami boleh memakan buah dari pohon di tempat ini. Tetapi buah dari pohon yang di tengah-tengah taman ini, Elohim telah berfirman, kamu tidak boleh memakannya atau menyentuhnya karena engkau akan mati. Ya. Kalau tidak liciknya setan mengatakan buah, dikatakan, benarkah kamu Elohim berfirman bahwa kamu tidak boleh makan semua pohon di taman ini? Setan tidak tahu pohon yang mana. Itulah licik dalamnya setan itu. Tapi karena itu kemuliaan Bapaknya di Samayim, si wanita secara terbuka dia katakan bahwa ada. Kalau si setan itu tahu, dia tunjukkan, Hawa, ini pohon ini bagus, enak. Tapi tidak. Dia bertanya dulu, dia pancing dulu. Ya. Implikasinya di dalam kehidupan kita sangat kita rasakan. Hati kita selalu seperti ini, kita sering terpancing. Kita lanjutkan, ayat ke-6. Namun ular itu berkata kepada wanita, kamu sekali-kali akan mati. Disamarkan lagi. Perintah Bapak Yahweh sudah tahu, bila engkau makan, kau pasti mati. Tapi dia katakan, sekali-kali engkau tidak akan mati. Terjadi proses tipis. Mati dan sekali-sekali tidak akan mati. Beda-beda tipis. Ini awalnya bekerja Hillel, Lucifer, mempengaruhi manusia. Dan akhirnya Hawa jatuh. Kita lanjut lagi Bapak Ibu, untuk lebih lagi bagaimana terhadap Yeshua. Pada saat 40 hari Yeshua melakukan puasanya. Bagaimana kelicikan daripada setan. Matius 4 ayat 3. Dan setelah datang kepadanya, dia mencobai, berkata, jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah supaya batu ini menjadi roti. Di puncak penghujung Yeshua melakukan puasa hari ke-40. Disitulah setan situ datang. Di puncak bagaimana kita melakukan niat hati kita, ketulusan kita kepada Bapa Yahweh. Disitulah setan bekerja, mempengaruhi mindset kita untuk kita jatuh. Seperti itu mungkin yang kita alami. Dan saat itulah Yeshua di tengah-tengah dia sebagai wujud manusianya, laparnya. Berbicara makanan. Kenapa enggak pas dia puasa yang ke-10 ya? Kenapa dia enggak puasa yang ke-20 ya? Karena setan licik untuk menjatuhkan Yeshua pada saat berpuasa. Kita lihat yang kedua. Pada saat yang kedua dikatakan juga Matius 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian setan
membawa dia ke kota suci dan menempatkannya ke atas puncak bait suci. Ayat ke-6, dan dia berkata kepadanya, jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena telah tertulis bahwa dia akan memerintahkan kepada para malaikatnya berkenaan dengan engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar jika engkau membenturkan kakimu kepada batu. Yesua berkata kepadanya, lagi telah tertulis, jangan kamu mencobai Elohimmu. Bapak Ibu, di bait Elohim, di puncak yang tinggi. Jadi bait Elohim itu bukan tempatnya takut setan. Oh, dia masuk. Yang kedua, pada pencobaan ini, dia pakai firman Elohim. Firman Elohim, si setan itu dia pakai untuk sebagai senjata untuk menjatuhkan Yeshua. Berarti setan ngerti firman toh? Ya. Karena diwujudkan di sini. Kita banyak sering terjatuh dalam kelicikan di sini. Kita sudah mengerti, mengenal nama Bapa Yahweh. Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Yang nama yang kudus. Hanya dengan nama ini kita diselamatkan. Dulu kita tidak mengenal. Kita dulu masih panggil AA itu ya. Ditinggikan dan sebagainya. Sekarang kita proses sudah mengenal nama itu. Nama Bapa Yahweh. Kita sudah mulai masuk dalam Torahnya Bapa Yahweh. Dengan tetap iman kita kepada Yeshua HaMashiach sebagai Torah yang hidup itu. Tapi targetnya adalah kita yang melakukan ini. Wahyu 12 tadi berkata seperti itu. Dia bekerja melalui proses firman. Dia mulai pelintirkan. Sehingga orang kembali lagi muncul suatu pengajaran tidak perlu menyebut nama Bapa Yahweh. Ya. Jadi strategi mulai Adam terhadap pencobaan ini, spirit itu yang dilakukan setan Lucifer dilakukan bagi kita orang-orang yang percaya. Berbicara makan minum tadi dilakukan. Sekarang berbicara iman kita. Berbicara firman. Sehingga kuncinya adalah dikatakan Yeshua. Yeshua berkata, lagi telah tertulis. Ya, ada yang tertulis. Jangan kamu mencobai Yahweh Elohimmu. Jadi firman apapun, selama ada yang disampaikan, apalagi sudah menyimpang, kita lihat saja firman, kitab suci kita. Ada tidak tertulis di situ? Sebagai benang merah kendali kita. Ini bekerja terus Bapak Ibu. Kita sebagai target kuasa kegelapan ini. Kita lihat yang ketiga, saat yang ketiga dicobai. Ini firmannya yang diketahui ya. Jadi setan itu tahu, itu penggenapan dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Sebab dia akan memerintahkan para malaikatnya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalan. Mereka akan menentang engkau di tangannya supaya kakimu tidak terantuk batu. Setan tahu kitab yang tertulis ini. Maka dia katakan seperti itu. Jadi kita hati-hati, karena ini bekerja terus, spirit Lucifer ini bekerja, dan kita adalah target-target yang akan dijatuhkan. Kita lihat yang ketiga, bagaimana Yeshua dicobai. Matius 4 ayat 8-10. Sekali lagi, setan membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi, dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaan. Ayat 9. Dan dia berkata kepadanya, aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku. Ayat 10, kemudian Yeshua berkata kepadanya, enyahlah hai setan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan
kepadanya sajalah engkau harus beribadah. Konteks ini Bapak Ibu, dunia ini milik kuasa kegelapan. Kalau hidup kita mencintai dunia, maka kita tidak bisa ketemu kepada Bapa Yahweh. Cobaan dunia itu cukup banyak. Bagaimana kita jabatan, pekerjaan, ya, wanita, judi dan sebagainya. Itu kehidupan duniawi, glamor. Setan pakai itu dan menunjukkan kepada Yeshua, semua ini menjadi milikmu kalau menyembah padaku. Kelicikan setan terjadi lagi pada pencobaan yang ketiga untuk menjatuhkan Yeshua yang dalam wujud kedagingan sebagai manusia melakukan puasa. Sehingga dia katakan, "Nyah, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu dan hanya kepadanya lah engkau harus mengabdi." Karena Yeshua tahu bahwa dia adalah malaikatnya Bapa Yahweh yang melakukan pemberontakan. Engkau harus menyembah kepada Bapa Yahweh. Dan dia pergi. Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan terus tentang kita harus berjaga-jaga tentang hal ini. Bagaimana kuasa kegelapan ini terus bekerja untuk menjatuhkan kita. Kita lanjut. Ini dia Bapak Ibu. Di Wahyu 20 dikatakan jumlah orang yang tergeret oleh kuasa si jahat ini seperti pasir di laut. Dikatakan ayat 7, dan bila mana masa 1000 tahun telah digenapi, setan akan dibebaskan dari penjaranya. Ayat 8, dan dia akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa di keempat penjuru dunia, Gog dan Magog, untuk mengumpulkan mereka ke dalam peperangan yang jumlahnya seperti pasir di laut. Itu bolonya Bapak Ibu, pasir di laut. Kita pasti pernah ke pantai. Pasir itu seberapa banyaknya. Jadi Wahyu menggenapkan itu. Jadi memang benar firman dikatakan banyak yang dipanggil, yang dipilih. Jadi main-main. Ini setelah penggenapan masa 1000 pun orang-orang yang mati dalam ketidakbenaran dibangkitkan lagi. Tapi orang mati yang dalam kebenaran dia akan masuk dalam kemuliaan Bapa Yahweh. Dan jumlahnya seperti pasir di laut. Kita berdoa kita tidak masuk dalam kelompok ini. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita harus berjuang. Karena apa? Peperangan terjadi setiap saat. Kalau kita lengah dengan tipu muslihat ini, kita masuk menjadi bagian satu butir pasir itu. Dan kita sudah tidak selamat. Kita lihat di ayat 9 ya, dikatakan seperti ini. Wahyu 20 ayat 9, dan naiklah mereka ke atas dataran bumi, dan mereka mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu, dan turunlah api dari Elohim, dari langit, dan menghanguskan mereka. Jadi Bapak Ibu setelah masa 1000 tahun, terjadi ini, kelompok orang yang jumlahnya seperti pasir di laut, atau kelompok Yerusalem baru, yang sudah masuk ke dalam Yerusalem baru. Terjadi proses peperangan. Tapi akhirnya ini semua dihanguskan oleh Bapa Yahweh. Kita ada di sini nanti Bu, Bapak, Saudara kekasih. Apakah kita di sini atau di sini? Tidak lagi di tempat yang lain. Untuk itu kita harus terus berjaga-jaga. Ya, karena Bapa Yahweh menghendaki kita itu hendaklah menjadi sempurna. Saya merenungkan firman ini, memang kita tidak main-main dalam iman kekristenan. Bukan hanya saya sudah mengenal Bapa Yahweh, mengenal Yeshua, udah, bis aman aja lah, pasti saya masuk Samayim. Firman mengatakan, berjuanglah masuk melalui pintu yang sempit. Ada proses kita berjuang, ada proses kita harus melakukan perjuangan. Lebarlah, banyaklah orang yang masuk menuju kebinasaan. Apa yang kita lakukan? Kita harus melakukan perintah Torah Bapa Yahweh. Tapi di belakang kita juga ada kuasa kegelapan yang mempengaruhi mindset kita. Berat. Dua ini yang kita lakukan. Kita harus melakukan ketetapan dan perintah-perintah Bapa Yahweh. Tapi di belakang kita, di sekeliling kita, yang mengaung-ngaung ini mempengaruhi kita untuk kita jatuh. Jadi tidak main-main Bapak Ibu.
Kekristenan kita yang sudah mengenal Yeshua, kita tidak main-main hidup kita. Kita serius, karena tuntutan kita di ujung adalah keselamatan. Kita mau masuk di antara ini, kita mau yang mana? Tentu kita berdoa, kita masuk ke langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Amin. Bapak Ibu, beri kemuliaan dulu buat Bapak Yahweh. Kita mau masuk ke situ. Untuk itu kita terus berjuang. Kita waspadain bagaimana kelicikan setan sini bekerja terus. Ini dia Bapak Ibu. Setan akan mencobain kita agar kita ada cacat celah. Makanya 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkatakan, dan Elohim damai sejahtera, dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya, dan kiranya roh kita, jiwa kita, tubuh kita, semuanya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan Elohim kita, Yeshua HaMashiach. Ini tuntutannya Bapak Ibu, sehingga kita gak bisa santai-santai dengan kuasa kelicikan si setan yang terus mempengaruhi kita, sehingga kita punya celah, kita punya kelemahan, kita tidak ada kekudusan, sehingga Yeshua datang, kita tidak masuk. Yeshua maunya mengendaki ini, tapi di balik itu setan berupaya agar kita ada cacat celah, agar kita jatuh. Untuk itu selalu kita minta pengampunan kepada Bapa. Ya. Kita harus menyadari itu, pekerjaan ini tanpa cacat celah, berarti semuanya mulus. Oh, luar biasa, tidak main-main, tidak bisa santai-santai. Wah, bentar dululah, nanti dulu. Perjuangan kita sangat ekstra, Bapak Ibu. Ini yang kendaki, inilah target daripada si jahat untuk kita ada cacat dan ada celah. Sementara balik itu, Bapa Yahweh mengendaki kita saat kedatangan Yeshua, kita tanpa cacat dan celah. Jadi kita nggak bisa main-main. Kekristenan, keiman kita nggak bisa dimain-maini. Apalagi mulai bermain-main dengan yang di luar dari perintah Bapa Yahweh. Hati-hati. Ya, disinilah gereja dikatakan sebagai didikan, pengajaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Semua kitab diilhami dalam didikan, pengajaran, teguran. Jadi gereja ini luar biasa. Bapak Gembala kita memberikan pengajaran agar kita jangan terseret masuk dalam kelompok seperti pasir di laut itu tadi. Tapi kita masih ngeyel. Bahasa saya orang Medan masih sok-sokan. Ya. Bapak Gembala sudah begitu menyebutkan. Mari kita rendahkan hati kita. Kita bersyukur gereja ini. Banyak di luar sana belum sampai 5% yang dia dapat. Tapi kita sudah sampai 80, mau 90, mau 100% pengajaran di tempat ini. Ya, kita bersyukur sekali. Ditambah juga metode YouTube yang terus disampaikan di multimedia. Ini dia Bapak Ibu, sadar dan berjaga-jagalah. Berbicara berjaga-jaga anytime, setiap saat. Berjaga-jaga itu bukan hanya tidur, keluarga. Saya prajurit, berjaga-jaga itu harus standby, siap. Karena musuh kita setan berjalan, mengaum seperti singa yang mencari orang yang dapat ditelan. Kita harus berjaga-jaga. Tidak bisa tidur melek. Karena kita mau hidup kita nanti berkenan kepada Bapa Yahweh. Sehingga Bapak Ibu, Paulus memahami itu. Sehingga di dalam Efesus 6 ayat 13 dan 17, sebab itu kenakanlah selengkap senjata Elohim supaya kamu dapat bertahan pada hari yang jahat dan berdiri teguh setelah mengerjakan segala sesuatu. Paulus mengilustrasikan seperti prajurit di zaman Romawi, karena dia tahu, Paulus itu mengerti musuhnya ini tidak main-main, yang mau melawan kepada Bapa Yahweh, yang mempunyai strategi yang licik. Ya, Paulus mengilustrasikan seperti ini, berikat pinggang kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, beralas kaki Injil damai sejahtera.
perisai iman, ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Kita harus dibekali dengan perlengkapan seperti ini, sehingga kita mampu melawan tipu muslihat itu. Kita harus memiliki kebenaran dalam hidup kita. Kalau kita sudah sering bohong, mulain bohong, ayo kita berubah. Keadilan, hidup kita menjadi adil. Kita tidak boleh licik, kita nggak boleh kikir. Iman, damai sejahtera, tidak ada kepahitan hati, tidak ada celah hati, ada dosa yang tersembunyi. Itu menandakan bahwa kita ada cacat celah. Hati-hati dengan dosa yang tersembunyi. Ya, kita menyembunyikan satu dosa yang orang lain tidak tahu kok, tapi itu nanti muncul lagi. Kikis itu, buang itu, hancurkan itu. Karena kita mau berjuang tanpa cacat dan celah. Ketopang keselamatan, ada ketopang keselamatan yang mengaungi kita. Karena kita mau setia kepada Bapa Yahweh. Dan kita belajar tentang firman yang merupakan roh. Sebagai roh yaitu firman Elohim. Yang merupakan pedang bermata dua. Saat setan mempengaruhi kita, kita katakan ada tertulis, firman kita katakan, "Nya engkau, Yeshua," seperti itu. Ada pedang roh, yaitu firman Elohim, yang lebih tajam daripada pedang bermata dua, yang dapat menusuk, memisahkan antara roh dan jiwa, sendi dan sumsum. Bagaimana kita mau lakukan pedang? Kalau kita juga tidak mau datang ibadah, tidak mau kita membaca firman, tidak mau kita buka YouTube malah kita tonton film-film yang nggak bener. Padahal papi udah nyiapkan YouTube dengan pengajaran, ikuti. Ya sambil tertidur ya tidak apa-apa, mungkin kita lelah. Tapi bukan berarti YouTube jadi obat tidur. Ya, dengarkan itu jadi obat tidur. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Yeshua katakan di Yakobus 4 menulis, oleh karena itu tunduklah dirimu kepada Yahweh Elohim. Lawanlah setan, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Lari loh Bu, bukan mati. Bukan diinjek-injek jadi mati. Dia lari. Kemungkinan balik ada enggak? Ada. Saat kita celah ada, dia datang lagi. Makanya Paulus mengatakan harus berjaga-jaga. Siap. Karena upah kita samayim yang kekekalan luar biasa. Kemuliaan untuk Bapak Yahweh dipermuliakan. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan hati kita berdoa. Inilah kami ya Bapak Yahweh di Sabat-Mu yang kudus. Dalam pujian penyembahan yang sudah kami lakukan, membawa roh jiwa kami sebagai persembahan yang hidup bagimu ya Bapa di Sabat yang kudus ini. Kami juga mendengarkan dafar-Mu, firman-Mu ya Bapa. Tanpa kuasa Bapa Yahweh, Bishem Adonai Yeshua melalui karya Ruach Kodes, kami lemah Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau berikan Ruach Kodes, Roh Kudus-Mu itu bagi kami di zaman kami ini ya Bapa. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Ruach Kodes dalam diri kami, dalam hidup kami. Bekerjalah Roh Kodes, penuhilah seluruh pikiran kami. Inilah hidup kami. Kami percaya dengan kuasa Ruach Kodes, dengan kuasa Bapa Yahweh kami dapat mengalahkan kuasa si jahat. Karena itulah yang dapat mampu mengalahkan kuasa si jahat dengan tipu muslihat yang licik. Berikan kami hati yang mau mengerti ya Bapa Yahweh. Telinga kami yang mau mendengar, mata kami yang mau melihat akan kebenaran firman-Mu terus. Sehingga senjata perlengkapan Bapa Yahweh kami terus kenakan. Sehingga kami dapat menang. Kami dapat mempunyai kekuatan melawan kuasa si jahat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di Sabat-Mu yang kudus ini, kami terus masuk dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin.